Tak ada seorang pun yang menduga kejadian itu akan terjadi. Seorang wanita sederhana berdiri menunggu jemputan di akhir hari yang melelahkan. Pakaian biasa, wajah lelah, dan sikap tenangnya membuat banyak orang memandangnya sebelah mata. Bisikan pelan dan tatapan meremehkan kembali terdengar. Namun tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Semua mata tertuju. Pintu terbuka perlahan dan seorang pria berwibawa turun dengan langkah tenang. Bukan tamu penting, bukan pejabat, melainkan suaminya sendiri. Seorang bos kaya raya yang selama ini tak pernah ia perlihatkan kepada siapapun. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh kejutan, emosi, dan pelajaran hidup kami hadirkan untuk Anda. Cerita yang akan Anda saksikan hari ini bukan sekedar hiburan, melainkan cermin kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. Tentang kesabaran, kerendahan hati, dan takdir yang tak pernah bisa ditebak. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Di sebuah kota kecil yang hiruk-pikuknya tak pernah benar-benar tidur, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Penampilannya selalu sederhana, pakaian polos, tas usang, dan sepatu yang mulai memudar warnanya. Setiap pagi, ia berangkat bekerja menggunakan angkutan umum, menembus panas dan hujan tanpa keluhan. Tak ada yang istimewa dari dirinya di mata orang-orang sekitar. Bahkan sebagian rekan kerjanya sering memandangnya dengan sebelah mata, mengira hidup Aisyah penuh kekurangan. Aisyah bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia dikenal pendiam, ramah, dan selalu menghindari pembicaraan tentang kehidupan pribadinya. Tak pernah sekalipun ia pamer, apalagi membanggakan sesuatu. Ketika rekan-rekannya sibuk memamerkan barang baru atau liburan mewah, Aisyah hanya tersenyum dan kembali fokus pada pekerjaannya. Yang tak banyak diketahui orang, Aisyah adalah sosok istri yang sangat setia dan penuh pengertian. Suaminya, Rizal, jarang menjemputnya sepulang kerja. Jikapun datang, Rizal selalu menggunakan kendaraan sederhana dan berpakaian biasa. Hal inilah yang membuat banyak orang berasumsi bahwa suami Aisyah hanyalah pria biasa dengan kehidupan yang pas-pasan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang merasa iba, ada pula yang meremehkan. Kasihan ya, sudah cantik tapi hidupnya begitu-begitu saja, ucap sebagian orang. Namun Aisyah tak pernah membalas dengan kata-kata. Ia memilih diam, karena baginya, kebahagiaan tak perlu diumbar, dan martabat tak harus dibela dengan pembuktian. Setiap sore, Aisyah menunggu waktu pulang dengan sabar. Ia tak pernah menuntut lebih, tak pernah mengeluh tentang hidup yang dijalaninya. Ada ketenangan yang terpancar dari wajahnya, seolah ia menyimpan rahasia besar yang belum waktunya terungkap. Sebuah rahasia yang kelak akan mengejutkan semua orang, bahwa kesederhanaan yang ia jalani bukanlah keterpaksaan, melainkan pilihan. Dan hari itu, tanpa siapapun menyadarinya, adalah awal dari sebuah kejutan besar yang akan mengubah cara semua orang memandang Aisyah selamanya. Hari-hari Aisyah di kantor berjalan seperti biasa. Namun tanpa disadari, sorot mata rekan-rekannya mulai berubah. Setiap kali Aisyah melintas dengan pakaian sederhananya, selalu ada tatapan yang diam-diam menilai. Bukan tatapan kagum, melainkan pandangan meremehkan yang diselimuti rasa penasaran bercampur ejekan halus. Di balik senyum yang dipaksakan, bisik-bisik itu terus bergulir tanpa henti. Aisyah itu orangnya baik sih, tapi hidupnya begitu saja, ujar salah seorang rekan kerjanya pelan, seolah takut terdengar, namun cukup keras untuk memancing tawa kecil. Yang lain menimpali, membandingkan kehidupan Aisyah dengan gaya hidup mereka yang terlihat lebih mewah. Tanpa mereka sadari, kata-kata itu sering terdengar oleh Aisyah, meski ia berpura-pura tak tahu apa-apa.
Aisyah memilih tetap fokus bekerja. Ia menyelesaikan setiap tugas dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Baginya, penilaian manusia bukanlah ukuran kebahagiaan. Namun jauh di dalam hatinya, terkadang ia merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena harus terus menahan prasangka orang lain. Meski demikian, ia meyakinkan dirinya bahwa kesabaran selalu memiliki ganjaran. Suatu siang saat jam istirahat, percakapan mulai mengarah pada suami Aisyah. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dengan nada penasaran yang nyaris menyudutkan. "Suamimu kerja di mana, Aisyah?" tanya seseorang dengan senyum tipis. Aisyah menjawab singkat dan sopan, tanpa menjelaskan detail apapun. Jawaban itulah yang justru semakin memancing asumsi liar. Bagi rekan-rekannya, sikap Aisyah dianggap sebagai tanda bahwa ia malu dengan kehidupan pribadi. Padahal kenyataannya, Aisyah hanya ingin menjaga privasi dan menghormati suaminya. Ia percaya bahwa tidak semua hal harus diumbar demi pengakuan. Setiap sore ketika jam pulang tiba, Aisyah melangkah keluar kantor dengan langkah tenang. Tatapan-tatapan itu kembali mengikuti, seakan menunggu sesuatu yang bisa dijadikan bahan cerita. Tak ada yang tahu bahwa hari itu semesta tengah menyiapkan sebuah kejadian yang akan membungkam semua prasangka. Sebuah momen yang akan membuat bisik-bisik itu berubah menjadi keterjukutan yang tak terlupakan. Perubahan sikap di kantor semakin terasa jelas dan tak lagi bisa diabaikan. Jika sebelumnya Aisyah hanya merasakan pujian berlebihan, kini ia mulai berhadapan dengan sikap yang jauh lebih rumit. Beberapa rekan kerja tampak berusaha keras mendekatinya, seolah ingin menjalin hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Namun di balik senyum dan keramahan itu, terselip maksud-maksud yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Ada yang mulai meminta bantuan di luar batas kewajaran. Ada pula yang dengan halus menyebut-nyebut nama Rizal, berharap Aisyah bisa menjadi jembatan menuju kepentingan pribadi mereka. Setiap kali itu terjadi, hati Aisyah terasa perih. Ia menyadari bahwa sebagian orang tak benar-benar melihat dirinya sebagai pribadi, melainkan sebagai istri orang penting. Di saat yang sama, muncul pula rasa iri yang tersembunyi. Tatapan sinis yang dulu hadir karena meremehkan, kini berubah karena kecemburuan. Beberapa rekan kerja mulai bersikap dingin, bahkan terkadang melontarkan sindiran halus yang menusuk. Aisyah berada di tengah dua kutub, dipuja sekaligus dibenci, didekati sekaligus dijauhi. Tekanan itu membuat Aisyah sering termenung. Ia merasa rindu pada masa ketika hidupnya sederhana dan sunyi dari kepentingan orang lain. Dalam doanya, ia memohon kekuatan agar tetap bisa bersikap adil, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak terjebak dalam rasa kecewa. Suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang rekan kerja secara terang-terangan meminta Aisyah memperkenalkan dirinya kepada Rizal demi proyek besar. Permintaan itu disampaikan dengan senyum, namun nadanya memaksa. Untuk pertama kalinya, Aisyah menolak dengan tegas, namun santun. Keputusan itu memicu suasana canggung dan membuat hubungan kerja menjadi renggang. Meski berat, Aisyah merasa lega. Ia sadar bahwa menjaga prinsip lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Ia tak ingin kesederhanaan yang selama ini ia jaga runtuh hanya karena tekanan lingkungan. Hari itu Aisyah pulang dengan hati lelah, namun tekad yang semakin kuat. Ia memahami bahwa ujian hidup tak selalu datang dalam bentuk kesulitan, melainkan juga dalam rupa kemudahan yang menggoda. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan tetap menjadi Aisyah yang sama. Wanita sederhana yang memilih ketulusan di atas segalanya.
Tekanan yang terus menumpuk membuat Aisyah berada di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari terasa semakin berat, bukan karena pekerjaan, melainkan karena suasana yang berubah drastis. Kantor yang dulu menjadi tempatnya mencari nafkah dengan tenang, kini terasa asing. Tatapan penuh kepentingan, bisik-bisik yang tak lagi tersembunyi, dan sikap yang berubah-ubah membuat hatinya kian lelah. Suatu pagi, Aisyah dipanggil ke ruang atasan. Dengan nada yang tampak ramah namun syarat makna, ia ditawari posisi baru. Jabatan yang lebih tinggi, gaji lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih luas. Tawaran itu disertai harapan tersirat bahwa kehadiran Aisyah dapat membawa keuntungan tertentu bagi perusahaan. Mendengar hal itu, hati Aisyah bergetar. Ia merasa bimbang antara rasa syukur dan kegelisahan. Sepanjang hari, Aisyah memikirkan tawaran tersebut. Secara logika, kesempatan itu sangat menggiurkan. Namun secara nurani, ia merasa ada sesuatu yang tak sejalan dengan prinsip hidupnya. Ia tak ingin pekerjaannya dipandang sebagai alat, atau keberadaannya dimanfaatkan karena status suaminya. Malam itu, Aisyah kembali berbincang dengan Rizal. Ia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan kegundahan hatinya. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata lembut, "Rezeki yang baik adalah rezeki yang membuat hati tenang. Jika hatimu ragu, jangan paksakan." Kata-kata itu membuat Aisyah merenung panjang. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar penghasilan, melainkan tentang ketenangan batin dan keberkahan. Setelah berdoa dan menimbang dengan matang, Aisyah mengambil keputusan yang tak mudah, namun ia yakini benar. Keesokan harinya, dengan langkah mantap, Aisyah menyampaikan penolakannya secara sopan. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Ada yang tak percaya, ada pula yang menganggapnya bodoh. Namun bagi Aisyah, ini adalah bentuk keberanian. Berani memilih jalan yang selaras dengan hati. Di persimpangan pilihan itu, Aisyah belajar bahwa menjaga prinsip seringkali menuntut pengorbanan. Namun ia yakin, selama ia melangkah dengan kejujuran, Allah akan menuntunnya ke arah yang terbaik. Keputusan Aisyah menolak jabatan baru segera menjadi perbincangan hangat di kantor. Banyak yang tak memahami alasannya. Sebagian menganggapnya menyia-nyiakan kesempatan emas, sementara yang lain menduga ada motif tersembunyi di balik penolakan itu. Namun Aisyah memilih tetap tenang. Ia tak merasa perlu menjelaskan keputusannya kepada siapapun selain dirinya sendiri dan Allah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih sunyi. Perhatian yang dulu begitu berlebihan perlahan bereda. Beberapa rekan kerja kembali menjaga jarak, sementara yang lain justru mulai menghormatinya dengan cara yang berbeda. Mereka melihat Aisyah bukan lagi sebagai istri orang kaya, melainkan sebagai pribadi yang teguh memegang prinsip. Perlahan suasana kerja menjadi lebih seimbang. Aisyah kembali menikmati rutinitasnya. Ia bekerja dengan hati ringan, tanpa beban ekspektasi yang melekat sebelumnya. Ada kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya sendiri. Wanita sederhana yang bekerja dengan niat yang lurus. Di luar dugaan, sikap Aisyah justru menginspirasi beberapa orang. Seorang rekan kerja mendekatinya dan mengungkapkan kekaguman atas keberaniannya. Tidak semua orang bisa menolak godaan seperti itu, ucapnya jujur. Aisyah hanya tersenyum dan menjawab bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Di rumah, Aisyah merasakan kedamaian yang sama. Rizal mendukung sepenuhnya keputusannya. Mereka sepakat bahwa ketenangan dan kehormatan jauh lebih berharga daripada pujian dan keuntungan sesaat. Kebahagiaan mereka tak bertambah karena harta, melainkan karena keselarasan hati. Waktu membuktikan bahwa pilihan Aisyah membawa kebaikan. Hubungan kerja menjadi lebih sehat, dan rasa hormat tumbuh secara alami. Ia belajar bahwa keteguhan pada nilai seringkali diuji, namun hasilnya selalu sepadan.
Babak ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk berkata tidak adalah bentuk kekuatan. Dan dari keteguhan itulah, Aisyah menuai buah yang tak ternilai. Rasa damai, harga diri, dan kepercayaan bahwa setiap langkah yang dilandasi keikhlasan akan berujung pada kebaikan. Waktu berlalu, dan kehidupan Aisyah kembali menemukan ritmenya yang damai. Tak ada lagi sorotan berlebihan, tak ada bisik-bisik yang mengganggu. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, bekerja dengan tenang, pulang dengan hati lapang, dan menjalani hari tanpa beban penilaian orang lain. Namun kini, ada satu hal yang berubah, cara orang memandangnya. Aisyah tidak lagi dihormati karena status atau kekayaan suaminya, melainkan karena sikap dan keteguhannya. Rekan-rekan kerja mulai menyadari bahwa kesederhanaan Aisyah bukanlah topeng, melainkan cerminan karakter. Ia tak pernah menggunakan kelebihan yang dimilikinya untuk meninggikan diri, dan justru itulah yang membuatnya layak dihargai. Suatu hari, kantor mengadakan pertemuan internal. Dalam kesempatan itu, atasan Aisyah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan selama ini. Pengakuan itu datang tanpa embel-embel kepentingan. Bagi Aisyah, momen tersebut terasa jauh lebih berarti dibandingkan tawaran jabatan yang pernah ia tolak. Di rumah, Rizal dan Aisyah menjalani kehidupan sederhana seperti biasa. Mereka sepakat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keharmonisan, bukan pada kemewahan. Rizal bangga pada istrinya, bukan karena Aisyah dikenal orang, tetapi karena ia mampu menjaga hati dan prinsip di tengah ujian. Aisyah pun merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari diremehkan, dipuji berlebihan, hingga diuji dengan pilihan sulit, semuanya mengajarkannya satu hal penting. Nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh apa yang dijaga dalam hati. Kisah Aisyah menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa dalam dunia yang sering menilai dari luar, kesederhanaan adalah keberanian. Bahwa dalam kehidupan yang penuh godaan, keikhlasan adalah kekuatan. Dan bahwa kebahagiaan sejati hadir saat seseorang mampu menjadi dirinya sendiri, apapun keadaan yang mengiringinya. Perubahan sikap di kantor semakin terasa jelas dan tak lagi bisa diabaikan. Jika sebelumnya Aisyah hanya merasakan pujian berlebihan, kini ia mulai berhadapan dengan sikap yang jauh lebih rumit. Beberapa rekan kerja tampak berusaha keras mendekatinya, seolah ingin menjalin hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Namun di balik senyum dan keramahan itu, terselip maksud-maksud yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Ada yang mulai meminta bantuan di luar batas kewajaran. Ada pula yang dengan halus menyebut-nyebut nama Rizal, berharap Aisyah bisa menjadi jembatan menuju kepentingan pribadi mereka. Setiap kali itu terjadi, hati Aisyah terasa perih. Ia menyadari bahwa sebagian orang tak benar-benar melihat dirinya sebagai pribadi, melainkan sebagai istri orang penting. Di saat yang sama, muncul pula rasa iri yang tersembunyi. Tatapan sinis yang dulu hadir karena meremehkan, kini berubah karena kecemburuan. Beberapa rekan kerja mulai bersikap dingin, bahkan terkadang melontarkan sindiran halus yang menusuk.
Aisyah berada di tengah dua kutub, dipuja sekaligus dibenci, didekati sekaligus dijauhi. Tekanan itu membuat Aisyah sering termenung. Ia merasa rindu pada masa ketika hidupnya sederhana dan sunyi dari kepentingan orang lain. Dalam doanya, ia memohon kekuatan agar tetap bisa bersikap adil, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak terjebak dalam rasa kecewa. Suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang rekan kerja secara terang-terangan meminta Aisyah memperkenalkan dirinya kepada Rizal demi proyek besar. Permintaan itu disampaikan dengan senyum, namun nadanya memaksa. Untuk pertama kalinya, Aisyah menolak dengan tegas, namun santun. Keputusan itu memicu suasana canggung dan membuat hubungan kerja menjadi renggang. Meski berat, Aisyah merasa lega. Ia sadar bahwa menjaga prinsip lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Ia tak ingin kesederhanaan yang selama ini ia jaga runtuh hanya karena tekanan lingkungan. Hari itu Aisyah pulang dengan hati lelah, namun tekad yang semakin kuat. Ia memahami bahwa ujian hidup tak selalu datang dalam bentuk kesulitan, melainkan juga dalam rupa kemudahan yang menggoda. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan tetap menjadi Aisyah yang sama. Wanita sederhana yang memilih ketulusan di atas segalanya. Keputusan Aisyah menolak jabatan baru segera menjadi perbincangan hangat di kantor. Banyak yang tak memahami alasannya. Sebagian menganggapnya menyia-nyiakan kesempatan emas, sementara yang lain menduga ada motif tersembunyi di balik penolakan itu. Namun Aisyah memilih tetap tenang. Ia tak merasa perlu menjelaskan keputusannya kepada siapapun selain dirinya sendiri dan Allah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih sunyi. Perhatian yang dulu begitu berlebihan perlahan bereda. Beberapa rekan kerja kembali menjaga jarak, sementara yang lain justru mulai menghormatinya dengan cara yang berbeda. Mereka melihat Aisyah bukan lagi sebagai istri orang kaya, melainkan sebagai pribadi yang teguh memegang prinsip. Perlahan suasana kerja menjadi lebih seimbang. Aisyah kembali menikmati rutinitasnya. Ia bekerja dengan hati ringan, tanpa beban ekspektasi yang melekat sebelumnya. Ada kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya sendiri. Wanita sederhana yang bekerja dengan niat yang lurus. Di luar dugaan, sikap Aisyah justru menginspirasi beberapa orang. Seorang rekan kerja mendekatinya dan mengungkapkan kekaguman atas keberaniannya. Tidak semua orang bisa menolak godaan seperti itu, ucapnya jujur. Aisyah hanya tersenyum dan menjawab bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Di rumah, Aisyah merasakan kedamaian yang sama. Rizal mendukung sepenuhnya keputusannya. Mereka sepakat bahwa ketenangan dan kehormatan jauh lebih berharga daripada pujian dan keuntungan sesaat. Kebahagiaan mereka tak bertambah karena harta, melainkan karena keselarasan hati. Waktu membuktikan bahwa pilihan Aisyah membawa kebaikan. Hubungan kerja menjadi lebih sehat, dan rasa hormat tumbuh secara alami. Ia belajar bahwa keteguhan pada nilai seringkali diuji, namun hasilnya selalu sepadan. Babak ini menjadi pengingat bahwa keberanian untuk berkata tidak adalah bentuk kekuatan. Dan dari keteguhan itulah, Aisyah menuai buah yang tak ternilai. Rasa damai, harga diri, dan kepercayaan bahwa setiap langkah yang dilandasi keikhlasan akan berujung pada kebaikan. Waktu berlalu, dan kehidupan Aisyah kembali menemukan ritmenya yang damai. Tak ada lagi sorotan berlebihan, tak ada bisik-bisik yang mengganggu. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, bekerja dengan tenang, pulang dengan hati lapang, dan menjalani hari tanpa beban penilaian orang lain. Namun kini, ada satu hal yang berubah. Cara orang memandangnya. Aisyah tidak lagi dihormati karena status atau kekayaan suaminya, melainkan karena sikap dan keteguhannya. Rekan-rekan kerja mulai menyadari bahwa kesederhanaan Aisyah bukanlah topeng, melainkan cerminan karakter. Ia tak pernah menggunakan kelebihan yang dimilikinya untuk meninggikan diri, dan justru itulah yang membuatnya layak dihargai.
Suatu hari, kantor mengadakan pertemuan internal. Dalam kesempatan itu, atasan Aisyah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan selama ini. Pengakuan itu datang tanpa embel-embel kepentingan. Bagi Aisyah, momen tersebut terasa jauh lebih berarti dibandingkan tawaran jabatan yang pernah ia tolak. Di rumah, Rizal dan Aisyah menjalani kehidupan sederhana seperti biasa. Mereka sepakat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada keharmonisan, bukan pada kemewahan. Rizal bangga pada istrinya, bukan karena Aisyah dikenal orang, tetapi karena ia mampu menjaga hati dan prinsip di tengah ujian. Aisyah pun merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari diremehkan, dipuji berlebihan, hingga diuji dengan pilihan sulit, semuanya mengajarkannya satu hal penting. Nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh apa yang dijaga dalam hati. Kisah Aisyah menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa dalam dunia yang sering menilai dari luar, kesederhanaan adalah keberanian. Bahwa dalam kehidupan yang penuh godaan, keikhlasan adalah kekuatan. Dan bahwa kebahagiaan sejati hadir saat seseorang mampu menjadi dirinya sendiri, apapun keadaan yang mengiringinya. Setelah semua yang terjadi, Aisyah menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memberinya pelajaran yang tak ternilai. Ia pernah berada di titik diremehkan, dipandang sebelah mata, dan dianggap tak memiliki apa-apa. Ia juga pernah berada di posisi sebaliknya, dipuja, didekati, dan dijadikan harapan oleh banyak orang. Kedua fase itu sama-sama menguji, dan keduanya meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Dalam keheningan, Aisyah merenungkan sikap manusia yang mudah berubah mengikuti keadaan. Ia belajar bahwa penilaian orang seringkali bersifat sementara, bergantung pada apa yang tampak di permukaan. Karena itu, ia tak lagi menggantungkan harga dirinya pada pandangan orang lain. Ia memilih meneguhkan nilai yang ia pegang sejak awal: kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan. Pengalaman tersebut juga mengajarkannya untuk lebih berempati. Aisyah menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, terutama mereka yang sering dipandang rendah. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi itu. Karena itulah, ia selalu berusaha bersikap adil dan menghargai siapapun tanpa memandang latar belakang. Di kantor, Aisyah kini dikenal sebagai pribadi yang bijaksana. Bukan karena jabatan, bukan pula karena status, melainkan karena caranya memperlakukan orang lain. Rekan-rekan kerja mulai menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, tetapi oleh akhlak yang tercermin dalam sikap sehari-hari. Di rumah, Aisyah dan Rizal sering berbincang tentang makna hidup. Mereka sepakat bahwa tujuan hidup bukanlah sekadar mengumpulkan kekayaan, melainkan menjaga amanah dan memberi manfaat. Kesederhanaan yang mereka jalani menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Bab ini menjadi ruang jeda, tempat Aisyah dan kita semua merenung, bahwa hidup akan selalu menawarkan dua hal, ujian dan pilihan. Dan dari setiap pilihan itulah karakter seseorang akan terlihat. Aisyah telah memilih untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Dan dari situlah ia menemukan kedamaian yang sejati. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Aisyah mengalir dengan ketenangan yang tak lagi mudah digoyahkan. Ia tetap bekerja dengan sikap yang sama, jujur, rendah hati, dan penuh tanggung jawab. Namun kini, setiap langkahnya terasa lebih mantap. Ia telah melewati badai penilaian, pujian yang menipu, serta godaan yang menguji prinsip. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang semakin kuat, tanpa harus mengubah jati dirinya. Di lingkungan kerja, Aisyah dikenal sebagai sosok yang bisa dipercaya. Banyak rekan kerja datang bukan untuk meminta keuntungan, melainkan untuk meminta nasihat dan pandangan. Mereka melihat Aisyah sebagai teladan, bukan karena siapa suaminya, tetapi karena siapa dirinya. Ia menjadi bukti bahwa integritas tak pernah kehilangan nilainya.
bahkan di tengah dunia yang sering mengagungkan pencapaian lahiriah. Suatu hari, Aisyah menerima kabar bahwa salah satu rekan kerja yang dulu meremehkannya, kini mengakui kesalahannya. Permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus. Aisyah menerimanya dengan lapang dada. Ia sadar, setiap orang punya proses belajar masing-masing. Tak ada dendam yang ia simpan, sebab hatinya telah lama memilih untuk memaafkan. Di rumah, Aisyah dan Rizal terus menjaga kesederhanaan yang menjadi fondasi kebahagiaan mereka. Mereka menanamkan nilai yang sama kepada keluarga dan lingkungan sekitar, bahwa harta adalah amanah, jabatan adalah titipan, dan akhlak adalah warisan terbaik. Kebahagiaan mereka tumbuh dari rasa syukur, bukan dari pengakuan. Pada akhirnya, Aisyah memahami satu kebenaran penting. Ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri. Ia mungkin tak selalu terlihat, namun pada waktunya, ia akan bersinar dengan cara yang paling bermakna. Hidup tak perlu dibuktikan dengan kemewahan, cukup dijalani dengan kejujuran dan keikhlasan. Kisah Aisyah pun berakhir bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketenangan. Sebuah penutup yang sederhana namun penuh makna. Sebab di sanalah letak kemenangan sejati, saat seseorang mampu menjaga hati, meski dunia menawarkan segalanya. Kisah yang baru saja kita dengarkan bukan sekadar cerita tentang kejutan dan kemewahan yang tersembunyi, melainkan tentang nilai hidup yang sering terlupakan. Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kekurangan, melainkan pilihan hati. Bahwa kesabaran di tengah diremehkan, keteguhan saat dipuji, serta keberanian menjaga prinsip di tengah godaan adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Dalam dunia yang kerap menilai seseorang dari apa yang tampak di luar, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi. Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan ujian masing-masing. Apa yang terlihat biasa hari ini bisa jadi menyimpan cerita luar biasa yang tak pernah kita sangka. Semoga kisah ini mampu menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam menilai, dan lebih bersyukur atas apa yang telah Allah titipkan. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan hingga akhir. Semoga kita selalu diberikan hati yang lapang dan langkah yang lurus. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.